teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, investor dimanapun berada. Hari ini kita akan menyampaikan market update ya, mengenai ya kira-kira apa yang layak dibeli, peluang investasi ke depan dan lain-lain. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Bulan Fortian. Nama saya Akmal. Ya, jadi kita di sini akan sedikit memberikan insight kita lah mengenai saham apa yang kira-kira bisa dibahas, saham apa yang kira-kira menarik gitu, dan mungkin kondisi ekonomi terkini gitu. Kalau sekarang itu mungkin kita lihat seminggu belakangan itu market itu agak sedikit lesu ya, trennya turun, tapi harga-harga banyak yang terkoreksi karena berbagai faktor gitu. Banyak faktor lah gitu yang mendasari itu. Cuman ya kita di sini mau bahas beberapa saham yang kira-kira mungkin bisa jadi pilihan investasi Ya, buat bisa. semuanya yang bisa dipertimbangkan lah ya. Kira-kira gimana, Mas Akmal? Ada saran atau apa? Jadi untuk minggu depan nih yang bagus ya, ini sekali lagi seperti minggu lalu kita juga udah bahas sama analis teknikal kita, Mas Ivan. Jadi untuk minggu depan yang bagus itu ada BRIS. Oke, Namanya Bank Syariah Indonesia. BSI. Jadi jika BRIS mampu bertahan di atas 2810, maka diperkirakan dapat berbalik menguat ya untuk menyudahi koreksinya. Kan saat ini dia masih koreksi ya, masih menuju ke bawah gitu. Dan tapi kalau misalnya dia bertahan di atas 2810, maka itu akan kemungkinan rebound ya, atau dia akan bounce back gitu. Nah, berpotensi untuk menuju target terdekat yang ada di 3130. Dan kalau misalnya teman-teman semua yang lagi nonton mau masuk di BSI di Bank Syariah Indonesia, itu bisa buy area-nya di 2810 dan 2910. Jadi kalau misalnya masih ada di antara 2810 sama 2910 itu masih worth it buat di-buy. Lalu targetnya yang pertama di 3130, yang kedua itu di 3290, yang ketiga di 3400. Jadi masih banyak banget gap buat take profitnya ya. Oke, Dan jadi marginnya masih cukup marginnya oke masih lah ya, masih cukup oke untuk di tradingin. Dan supportnya di 2810. Jadi kalau misalnya dia udah lewat dari 2810, udah lewat ke bawah, itu baiknya di cut loss aja. Dan 3% ya batas cut loss-nya gitu. Lalu yang kedua ada BBTN. Nah, BBTN ini support yang pertama itu di 1350. Lalu untuk resisten yang pertama itu ada di 1495. Jadi untuk target yang pertama itu di 1495. Selagi dia masih ada di atas 1350, maka itu masih worth it banget buat dibeli. Lalu yang kedua itu target yang kedua itu di 1555, dan yang ketiga di 1625. Ini juga masih oke banget. Jadi kita milih-milih emang yang marginnya masih lumayan oke. Yang kedua tadi BBTN, yang pertama BRIS, yang ketiga itu ada SIDO muncul. Entry point-nya bisa di atas 595, teman-teman bisa masuk. Lalu yang kedua itu supportnya ada di 690, di 710 dan di 735. Ini marginnya yang lumayan gede, ini di SIDO nih emang, karena kan dia harganya murah. Lalu yang ketiga ada di emiten baterai, yaitu MBMA. Entry point-nya bisa di atas 535, tapi jangan melebihi 550. Lalu target yang pertama di 615, target yang kedua di 640, target yang ketiga di 665. Oke. Kalau tadi kan udah disampaikan versi teknikalnya itu ya. Mungkin saya sedikit mau bahas soal background perusahaannya gitu. Mungkin kalau buat BRIS itu jadi BRIS itu pada sahamnya itu perusahaannya itu BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi BSI itu sendiri kan sebenarnya perusahaan yang cukup besar ya. Maksudnya dia sekarang, kalau saya nggak salah, tapi atau mungkin sebenarnya nggak mungkin salah juga, karena BSI itu sekarang bank syariah terbesar di Indonesia ya, yang tadinya gabungan dari BRIS itu sendiri yang memakai kodenya BRIS, BRI Syariah, Mandiri Syariah, sama BNI Syariah. Ya, mereka bergabung, habis itu bikin BSI ini. Sebenarnya BSI sendiri ini kan kalau kita lihat tren perbankan syariah itu kan juga masih bagus ya. Jadi sebenarnya cukup fundamentalnya oke gitulah. Kita juga nggak ngelihat ada yang aneh-aneh gitu selama belakangan ini. Kalau di BBTN selalu menjadi saham yang menarik gitu untuk kita perhatiin teknikalnya, apalagi seperti yang tadi Akmal sampaikan, margin masih cukup, dan kebetulan BBTN ini lagi berada di harga yang ya boleh lah buat dibeli gitu, oke lah, masih worth to buy. Nah, yang mungkin kalau kayak BSI sama BBTN mungkin kan teman-teman banyak yang tahu, mungkin SIDO muncul ini pasti
Bapak Ibu teman-teman sekalian udah sering dengar tentang perusahaannya, cuman mungkin apa sih sebenarnya produk Sido muncul yang paling gampang tuh tolak angin. Iya, tolak angin. Nah, tadi saya juga baca-baca berita gitu dari Sido muncul. Nah, berita yang paling atas tuh dia baru aja kontrak sama pemain tenis asal Dari Prancis. Nah, buat endorse tolak angin. Kita sebenarnya maksudnya gini loh. Jadi Sido muncul ini sendiri tuh emang bisnisnya bukan bisnis yang stagnan gitu, bukan kalau mentang-mentang tolak angin emang udah jadi market leader terus dia diem-diem aja, enggak gitu. Mereka tetap inovasi, tetap mengembangkan gitu dengan cara mereka sendiri, tetap tetap berkembang lah gitu, nggak cuma diem aja. Karena kan sebenarnya kan kalau kita lihat kan kayak tolak angin sendiri, apalagi sekarang ini kan musim sakit ya. Ini ya sebenarnya ini agak gimana, cuman kalau musim sakit gini biasanya emang penjualan tolak angin kan naik gitu. Tapi sekarang kita harus lihat juga Sido muncul itu bukan satu-satunya, maksudnya produk andalan Sido muncul ini kan emang tolak angin, tapi tolak angin itu bukan satu-satunya jamu saset yang anti sakit gitulah. Udah ada yang merek-merek lain gitu. Nah itu sebenarnya harus di watch out juga, dan itu maksud saya tolak angin itu juga melihat itu, Sido muncul juga melihat itu gitu, dan dia juga menerapkan berbagai counter strategi gitu untuk itu. Yang terakhir tadi ada MBMA ini tuh perusahaan baterai yang kayak tadi Amal bilang, baterai. Jadi dia itu sebenarnya juga punya tambang nikel, dan mereka itu baru juga, kalau tadi saya baca itu mereka bukunya kemarin itu bagus karena mereka juga mulai jualan saprolid dan harga nikel kan juga naik sehingga margin mereka bertambah gitu. Jadi basically perusahaan-perusahaan yang tadi dijelasin Akmal itu emang pada dasarnya perusahaan bagus. Dan kebetulan teknikalnya juga lagi oke gitu untuk masuk. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk untuk worry lah gitu di saham-saham yang tadi gitu kira-kira. Nah, ini juga sih kalau menurut gue pribadi ya Dan ya. Jadi kalau untuk tolak angin sendiri juga sebenarnya dia kan target pasar itu bukan cuma dari Indonesia doang ya. Kalau maksudnya bukan secara geografis bukan yang hanya di Indonesia. Karena kalau misalnya kita kemana-mana itu tolak angin itu pasti ada. Kayak sebenarnya dia tuh hampir sama kayak modelnya kayak Indomie loh. Iya. Bisa di mana-mana tuh ada gitu. Dan yang gue lihat dari strateginya si Sido muncul ini di periode tolak angin ya. Dan mungkin gak cuma tolak angin ya, banyak brand gitu. Dia itu mau memasarkan gak cuma orang Indonesia aja. Jadi secara geografis itu memang Sido muncul dari dulu udah keluar Indonesia gitu. Tapi secara demografis masih Indonesia doang. Jadi meskipun produk ada di Belanda, ada di Prancis, ada di mana-mana, cuman main market tetap orang Indonesia tinggal di sana. Oke. Secara demografis. WNI di sana. Nah, dengan menggandeng atlet internasional, itu sebenarnya dia lebih mau menyasar demografis itu diperluas lagi. Jadi target market dasar demografis itu diperluas lagi, nggak cuma WNI aja, melainkan WNA juga untuk mengkonsumsi tolak angin. Gitu. Sebenarnya kalau tolak angin ini go internasional keren juga sebenarnya ya. Maksudnya jadi kita nggak cuma punya Indomie doang buat produk yang bisa dipasarin ke luar negeri gitu. Ya sebenarnya kalau menurut gue sih Sido muncul itu kalau ngelihat laporan keuangannya aja gitu, dia tuh sebenarnya backbone-nya emang bagus gitu. Kelihatannya nggak macam-macam gitu perusahaannya Sido muncul ini. Ya oke sih sebenarnya. Jamu-jamu begini tuh orang bakal tetap cari gitu, apalagi kalau mereka bisa kembangin produk baru yang se-ikonik tolak angin gitu. Itu kalau mereka bisa bikin kayak gitu, atau paling nggak tolak anginnya marketnya diperbesar lagi, itu bakal bagus banget sih gitu. Kayak sebenarnya kalau misalnya kita lihat di kayak web kayak TripAdvisor gitu ya, itu kan sebenarnya banyak tuh kayak orang-orang luar negeri, terutama orang Eropa lah, banyak di Bali gitu kayak ngomongin di sini kalau sakit tuh beli aja tolak angin. Gue nggak tahu itu obat apa, tapi lu bisa sembuh minum obat itu. Nah sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh yang bisa mendorong orang buat produk kita go internasional gitu. Tapi ya gue nggak tahu, pasti ada challenge sendiri lah untuk Sido muncul nembus pasar internasional gitu kan. Tapi menurut gue Sido muncul ini produk yang amat sangat menarik lah gitu. Maksudnya selain buat tadi aku mau jelasin teknikal, kalaupun lu mau simpen buat fundamental tuh Sido tuh produk yang menarik gitu. Saya cukup oke lah gitu buat nabung gitu. Karena kan sebenarnya gini ya, kalau misalnya di Eropa segala macam tuh kan yang pertama faktornya tuh adalah mereka tuh produksi rempah-rempah yang kayak ada di kita tuh jarang banget gitu. Betul. Kalaupun ada tuh biasanya di Afrika ya kan. Afrika tuh bisa banyak tuh tumbuhan-tumbuhan, dia kan alamnya juga tropis kayak kita gini kan. Betul. Nah, yang kedua tuh adalah selama ini kan farmasi yang orang-orang Eropa tahu ya, yang orang-orang WNA tahu itu kan farmasi tuh
obat-obatan yang pada umumnya, obat-obatan konsumsi secara oral yang memang kayak tablet, kapsul. Ya, nggak kepikiran tuh yang saset-saset cairan itu gitu. itu chemical kan sebenarnya. Ya dia dibuat diracik chemical segala macam. Memang selama ini kalau untuk pasar obat atau farmasi yang mengedepankan herbal itu kalau yang gue lihat sih emang negara-negara tertentu aja ya. Kalau misalnya negara di Afrika tuh hampir semua. Dan di Indonesia juga karena yang pertama faktor alam yang mendukung ya kan. Alamnya mendukung. Jadi apa segala macam kita ada nih ya kan di Indonesia tuh pas semua ada, jadi Produksinya lebih beda. Dan kita kan sebenarnya tropis ya. Kalau misalnya di Eropa itu kan dia lebih ke apa ya, dia ada winternya ya kan. Dan mereka tuh kadang-kadang menghangatkan diri dengan alkohol. Bahkan kalau misalnya mereka lagi nggak enak badan aja gitu, lagi nggak enak badan itu minumnya tuh ginger ale. Iya, ginger ale itu sebenarnya adalah minuman soda yang dikasih rasa jahe. Itu tuh apa ya, buatan gitu. Itu nggak bukan jahe beneran. Nah itu kenapa mungkin gue kalau misalnya yang gue analisis ya dari pikiran-pikiran yang petinggi Sido muncul nih, mereka tuh melihat ya ini bukan jahe beneran loh. Lu kalau misalnya emang lu gak enak badan lu mau ini ya lu pakai produk gua, jangan pakai essence doang iya gitu. Iya, Sido muncul nih selalu jadi produk yang menarik sih sebenarnya. Ya tergantung gimana cara mereka bisa ngembangin captive marketnya, itu lagi tadi balik lagi. Kalau menurut tuh gimana soal MBMA? Kalau MBMA ya menurut gue gini, kalau untuk nikel gue bicara dari segi general ya. Kalau nikel sendiri ya, kalau kita lihat ininya prospeknya, sebenarnya nikel itu kan udah digadang-gadang bakal bagus dari tahun 2020 berapa tuh ya. Jadi kan karena kenapa nikel itu bagus, karena kenapa baterai itu sekarang banyak dicari ya, tapi bahannya nikel. Karena EV kan, karena adanya produksi EV atau electric ya, namanya vehicle. Nggak cuma awal tuh memang pelopornya tuh Tesla. Pada saat itu kan Tesla gede-gedean lah dia mau cari nikel segala macam, itu kan kenapa harga nikel juga refleksinya naik kan, karena dia lebih naik. Nah pada saat Tesla udah buat EV, diikutin lah sama sama brand-brand lain kayak BYD, terus Hyundai juga udah bikin. Hyundai juga udah banyak ya kan, terus ada Wuling juga, Wuling EV ya kan, yang kecil tuh udah banyak gitu, sehingga demand kalau misalnya kita bicara permintaan dan penawaran, demand terhadap nikel sendiri itu emang bakal naik terus. Dan kalau misalnya ini kan kalau kita bicara nih tentang emiten yang dia tuh fokus produksinya tuh kayak misalnya batu bara, misalnya kayak tambang atau nikel segala macam ya, itu sebenarnya harga saham itu bergantung kepada harga dari nikel itu sendiri gitu, dari pokok komoditas yang dipasarkan itu sendiri, yang diperjualbelikan itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk MBMA sendiri ya selama ini kan juga pemerintah mendukung kebijakan EV ya, yang kita cuma perlu bayar pajak berapa persen, lebih kecil lah pokoknya, ada insentifnya. Ada insentif lebih kecil dari misalnya kecil banget. Kalau nggak salah kalau mobil elektrik itu bahkan kayak pajaknya cuma 200.000. Untuk mobil elektrik yang 600 jutaan BYD Steel itu ada tanggungnya 200 sekian ribu. Ya, jadi kan itu juga salah satu bentuk bahwa pemerintah kan juga mendorong penggunaan EV di Indonesia gitu. Nah, itu kenapa kebijakan pemerintah ini juga tentunya akan menguntungkan emiten-emiten kan gitu. Salah satunya MBMA, karena kan ini produksinya di nikel. Nah, tapi gue juga belum terlalu ngulik nih MBMA tuh dia melarikan produknya tuh kemana. Nah gitu, apakah ke Hyundai atau Toyota, apa dia kerjasama nih ya kan sama brand yang ada di sini, gue juga nggak tahu tuh. Tapi selama memang pemerintah mendukung kebijakan EV, terlebih nanti kita kan kalau misalnya kita akan ke bawah, EV juga akan butuh baterai tentunya kan, dimana baterai itu nanti bahannya dari nikel gitu. Ya ini bagus gitu. Jadi untuk MBMA, kalau untuk teman-teman yang cenderung, kalau menurut gue selama yang lebih suka konservatif dan gak terlalu spekulatif, gak terlalu agresif, itu selama pemerintah masih mengedepankan kebijakan penggunaan EV, maka ya aman-aman aja sih kalau misalnya mau masuk gitu. Ya apalagi kelihatannya kan juga kalau kita lihat pemerintahannya kan bentar lagi mau dilantik presiden baru, tapi kan kelihatannya programnya kan bakal lanjutin pemerintah sebelumnya, jadi kelihatannya sih bakal kebijakan pro nikel ini kan akan tetap ada gitu. Dan juga MBMA sendiri itu kan grupnya Merdeka ya, yang udah terkenal sebelumnya, Merdeka Copper Gold itu
MBMA sendiri itu juga dia tuh perusahaan tambang nikel yang udah, kalau saya nggak salah tuh udah punya smelter sendiri. Jadi dia itu ya kan, kalau kemarin nonton debat capres itu kan ngomong hilirisasi ya, mereka udah cukup advance lah. Jadi nggak cuma nambang nikel, jual produk mentah ke luar negeri, terus udah gitu akhirnya beli produk jadinya lagi. Paling enggak mereka ekspor itu udah setengah jadi gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak terlalu yang apa, kemakan costnya di luar negeri gitu. Jadi mereka sendiri pun dapat profit yang cukup signifikan, dan itu juga karena sekali lagi emang kebijakan pemerintah kita belakangan ini tuh pro nikel banget. Harusnya ya pro nikel lah, dari hulu ke hilir gitu. Ya sebenarnya ini kan banyak dikritik juga, cuman ya kita bisa lihat dari sisi baiknya adalah ya ini menguntungkan MBMA in general gitu. Jadi sebenarnya MBMA sendiri tuh emang produk yang menarik gitu ya. Nggak meragukan lah gitu. Dia memang dari grup yang besar, terus udah gitu juga produknya bagus, komoditinya oke gitu. Dan emang benar kalau nikel itu emang produk yang bergantung sama commodity price kayak yang tadi Akmal bilang. Tapi sebenarnya sih kalau nikel, nah mungkin yang bisa jadi ancaman adalah baterai itu kan sekarang kan paling mudah dibuat dari nikel. Tapi kalau nggak salah tuh kemarin gue sempat dengar tuh ada barang lain yang bisa bikin tuh baterai lebih murah daripada nikel, tapi gue lupa namanya apa. Ada BYD tuh udah mulai bikin, kalau nggak salah pokoknya dari Cina ada BYD apa Wuling gitu mulai bikin pakai itu, tapi ya belum seefisien nikel sejauh ini ya. Jadi nikel sekarang masih, tapi kayak ada beberapa perusahaan maksudnya yang end to end langsung ke customernya itu, penjual mobilnya itu dia coba bikin baterai dari selain pakai nikel, tapi kalau gue nggak salah itu belum visible gitu, belum layak dipakai. Kalau nggak salah sih gitu, tapi ya itu masih apa namanya, masih wacana lah. Actualnya masih pakai nikel yang kebanyakan produk di pasaran. Nah ini teman-teman ada yang mau, kalau misalnya ada yang mau ikut tanya di kolom komentar boleh ya, untuk meramaikan gitu. Dari yang gue juga sebenarnya gini, kan IKN itu sedang dalam proses pembangunan karena Presiden Prabowo nih, IKN kan terus dibangun. Nah gue juga nggak tahu tuh deh, di IKN tuh nanti akan terlalu banyak bahan nikel nggak sih untuk pembangunan IKN? Kalau pembangunan nikel sendiri mungkin nggak secara langsung ya, cuma gini Kan maksudnya dalam pembangunan IKN ini pemerintah tuh butuh banyak nikel nggak? Ada proyek apa yang membutuhkan nikel? Kalau setahu gue nggak, cuma gini, IKN itu kan desain buat jadi smart city ya. Maksudnya kalau misalnya lo pernah lihat gambar gitu ya, gambar kayak apa nanti smart future city-nya itu, IKN itu kan keren banget tuh nanti, yang ada kayak apa sih, kayak yang mungkin teman-teman juga pernah lihat lah, yang bener-bener kayak di masa depan gitu loh, yang kayak ada kereta tinggi terus udah gitu moncongnya kayak film-film di Doraemon. Iya kayak yang Nobita yang udah masa depan. Sumpah kalau lo lihat smart city IKN tuh kayak gitu mirip-mirip. Jadi mungkin sih kalau yang gua tahu secara langsung sih enggak ya, cuman IKN sendiri itu kan mau dibikin jadi green city katanya. Ya otomatis kan harusnya gitu penggunaan listrik berkurang, penggunaan mobil, paling enggak buat kendaraan transportasi di sana kan mobil bensin itu berkurang, mobil listrik lebih banyak. Jadi sebenarnya sih mungkin kalau IKN ini emang goal gitu, pasti harusnya sih bakal lebih bagus, lebih banyak gitu penjualan nikelnya gitu. Nah buat teman-teman sebenarnya di sini kita lebih banyak fokus ke bahas nikel ya, karena satu yang kita baca, yang kita siapin itu doang gitu. Yang kedua itu memang karena nikel lagi seru sebenarnya, karena lagi banyak proyek-proyek dan nikel tuh lagi banyak dicari gitu. Dan oh ya tadi juga ada info masuk nih dari analis kita, dari Mas Ivan, kalau buat teman-teman kan tadi udah gue sebutin ya, udah saya sebutin kalau misalnya BBTN teman-teman bisa entry, tapi kebetulan dia ternyata udah jeblos di bawah support. Oh oke, berarti nggak usah. Berarti untuk BBTN kita skip dulu ya. BBTN. Nah melanjutkan persoalan apa namanya nikel ini. Sebenarnya ya kalau menurut gue sendiri, kalau gue nggak tahu ya, kalau di Indonesia itu kan kita tuh kaya akan emas ya, kaya akan maksudnya banyak komoditas yang dibutuhkan. Kalau nikel ini kan sebenarnya kan belum begitu, maksudnya untuk produksi masifnya ya, atau untuk penambangan masifnya kan baru belakangan ini sebenarnya. Betul. Sebelumnya kan nggak begitu masif ya, meskipun ya ada gitu, cuma kan belum begitu masif. Mungkin kan masifnya baru sekarang nih pada saat EV bermunculan. Indonesia tuh menjadi salah satu sumber nikel terbesar banget sih. Oh enggak, justru Indonesia kalau gua nggak salah nomor 1 malah. Itu dengan produksi nikel. Dengan ini sumber daya nikelnya tuh. Iya, sumber daya alam ya. Bukan produk jadinya, tapi produk mentahnya itu nomor 1.
Makanya jadi sebenarnya ada yang bilang, jadi gini, kalau produsen nikel di Indonesia, di dunia itu kalau nggak salah cadangan terbesar, cadangan dan produksi itu terbesar kalau nggak salah Indonesia. Tapi emang operatornya itu terbesar itu Cina. Kali kalau lu pernah dengar perusahaan namanya IMIP, nah itu tuh yang operator terbesarnya lah, dia punya konsesi lahan terbesar. Nah ada yang bilang juga yang ngembangin baterai di luar nikel ini itu emang tujuannya itu mau ngancurin ini gitu aduh namanya Lithium ya, lithium. bukan gue lupa namanya apa. Bukan Waktu nama sempet itunya, nama itunya. nama apa namanya komoditi yang nggak mau ganti nikel Itu itu loh yang waktu itu di debat cawapres itu juga Gibran disebutkan. itu pernah nyebut Iya itu. bukan yang nyebut Yang nyebut si Tong Limbo. Tong Lembong betul. Tong Lembong. Ya betul yang nyebut Tong Lembong. Dia yang bantah, tapi ya itu sebenarnya emang itu belum bisa dipakai ya. Tapi emang ada pengembangan ke arah sana gitu, dan bahkan Tesla sendiri pun kalau nggak salah udah mau pakai itu karena itu sebenarnya lebih efisien, lebih ramah lingkungan penambangannya, terus udah gitu juga lebih murah. Sebenarnya gini, terkait dengan emiten baterai ya, gue mungkin ada catatan penting. Calon wakil presiden kita yang terhormat ya, Gibran Rakabuming, itu kan bilang berkali-kali mengenai hilirisasi. Ya. Hilirisasi apa namanya dia bilang tuh? Ya intinya hilirisasi lah, iya. entah itu apa hilirisasi komoditi, semuanya hilirisasi sama dia, termasuk hilirisasi digital ya kan segala macam. Sebenarnya kan poin hilirisasi itu gini, kita tuh menjual produk bukan yang mentah, itu kan tujuan hilirisasi. Yeah. Jadi kita tuh jual produk yang udah setengah jadi supaya apa? Supaya harganya lebih tinggi, gitu ya kan? Misalnya gini, gue bawa ke lu nih dan bongkahan batu akik. Apel aja lah gampang, apel. Enggak batu akik aja. Akik. Ya batu akik. Gue bawa ke si Bondan ini, saya bawa ke Bondan ini batu akik. Itu yang masih bongkahan, yang bentukannya juga nggak jelas, ya kan? Ya ini kan belum bisa dijadiin cincin kan? Dia mesti yang mahat dulu segala macam. Tapi kalau misalnya saya udah bawa batu akik ini ke Bondan dalam bentuk yang udah jadi cincin, maka harganya lebih tinggi. Nah itu sebenarnya tujuannya hilirisasi. Cuma kan problemnya di sini itu adalah gini dan proses hilirisasi tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena banyak fasilitas-fasilitas teknologi yang kita tuh nggak punya. Betul. Nah ini yang gue dengar ya, perhitungan itu sebenarnya kayak 60 atau 70% itu masuk ke asing, di mana dalam hal itu Cina. Iya. 30% masuk ke kita. Nah, pertanyaan gue tuh gini, buat terus kalau misalnya kayak gitu, apakah kalau misalnya kita hitung production cost-nya atau misalnya kita hitung HPP-nya tetap lebih tinggi di hilirisasi atau lebih tinggi di barang mentah? Itu yang pertama. Kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya ini kebijakan hilirisasi ini gue rasa cuman topeng aja, cuman topeng bahwa seakan-akan oke kita harus begini, janji-janji begitu. Tapi sebenarnya hilirisasi itu nanti ada campur tangan asing, gitu. Ada campur tangan karena kita nggak punya ininya ya, nggak punya teknologinya. Nah pembagiannya itu gue lupa antara 60-40, 60 asing 40 kita, 70 asing 30 kita. Apakah dengan kebijakan ini yang seolah-olah pro dengan emiten-emiten yang tadi kita omongin, salah satunya MBMA, atau justru kontra gitu? Yang kedua bagaimana nih? Akan seru ya kita melihat refleksi daripada kebijakan itu terhadap harganya nanti itu kayak gimana. Oke. Mungkin gue mau coba jawab dulu ya. Ini yang gue coba jawab sesuai yang gue tahu gitu. Mungkin gue juga gak mau terlalu politis. Tapi gini, bener kayak yang lu bilang. Jadi kita tuh emang belum punya teknologi yang terlalu advance lah. Bahkan sekarang pun itu kita baru, jadi produk yang jadi dari smelter itu gue lupa namanya apa. Tapi kalau biasa itu kan, kalau nggak salah udah jadi nikelnya gitu. Kalau sebelumnya kan nikel, biji bauksit sorry. Jadi kalau kita nambah kayak yang tadi lu bilang, atau mungkin gampangnya bisa jelasin juga pakai apa namanya analogi jeruk deh atau apel gitu. Jadi misalnya lu beli jeruk ke gua misalnya satu, itu kan cuma 3.000 paling ya. Tapi kalau gua jual ke lu jus jeruk kan harganya bisa 10.000. Ya sebenarnya intinya kayak gitu karena ada proses itu yang jadi ada nilai tambahnya. Nah, jadi sebenarnya itu yang bikin masalahnya gini, untuk jadiin apel ini jus apel gitu, kita belum punya teknologinya, kita belum punya blendernya gitu. Nah, jadi untuk itu kita harus pakai dari asing gitu. Yang kalau case nikel ini Cina gitu. Jadi kayak tadi gue bilang kan emang produsen terbesar di Indonesia itu emang orang Cina kan. Jadi sebenarnya gini, masalah pembagian 60 40 70 30 gue nggak tahu detailnya. Cuma masalah gini. Jadi Cina ini datang ke sini kan adalah bentuknya perusahaan. Mereka perusahaan sebagaimana perusahaan lain gitu. Mereka tuh di sini ya either beli tanah SHM atau HGB atau apalah, baru mereka melakukan itu kan di situ. Kayak orang mau punya tambang biasanya aja lah. Cuman kalau gue nggak salah tuh setahu gue
lahan tambang tuh nggak bisa SHM, cuma bisa pakai HGB. Terus habis itu dia ngurus, ada namanya SIUP, apa sih PP, gue lupa namanya apa. Pokoknya ini izin tambangnya lah. Izin tambangnya itu mereka harus urus. Nah jadi ya mereka perusahaan datang ke sini urus izin tambang, terus udah gitu mereka tuh bayar pajak sama royalti gitu. Yang gue tahu sih itu. Jadi sebenarnya mereka nambang itu pakai biaya mereka sendiri, semua pakai biaya mereka sendiri. Jadi mereka jualan pun ya duitnya masuk ke mereka gitu. Setahu gue bahkan 100%. Kalau gue nggak salah pemerintah itu dikasih saham, tapi gue nggak tahu berapa persen. Karena kan IMIP itu bukan perusahaan terbuka ya. Yang jelas mereka bayar pajak dan bayar royalti. Jadi ya kalau lu tanya negara dapat berapa, yang pasti itu dari pajak dan royalti. Ya kalau urusan ternyata ada catatan sini, gue nggak tahu lah itu. Tapi yang jelas itu negara pasti yang pasti terima itu adalah pajak dan royalti. Jadi dan kalau misalnya pun itu dinilai terlalu sedikit, gue bukan yang pro ini ya, cuman maksudnya di antara pengerjaan itu banyak, kalau gue nggak salah juga ada syarat berapa persen itu dari engineer harus orang Indonesia. Jadi di situ pun misalnya pun emang mereka dapatnya lebih besar gitu, ya karena mereka punya capital juga kan, itu mereka tetap harus melakukan alih teknologi gitu. Jadi in case mereka nanti pindah gitu, ya paling nggak kita at least bisa ngelanjutin lah ngerjain kayak gitu. Mungkin belum bisa ngelakuin proses mereka yang terlalu maju ya, tapi paling nggak buat keep up itu pun orang-orang kita udah bisa gitu. Kita udah bisa ngerjain sendiri gitu. Jadi mungkin nanti ada pengusaha kita itu ya bisa kerjain sendiri, kira-kira gitu kalau untuk ini gitu. Berarti kesimpulannya adalah nanti kira-kira dampak terhadap harga emiten nikel gimana tuh? Kalau ngeliat kebijakannya kayak gini sih, harga emiten nikel pasti bagus sih. Pasti bagus. Ya selama itu ya, kalau alternatif baterai itu udah ketemu ya mungkin itu lain cerita. Tapi itu kan karena kan yang tadi lu bilang juga harga komoditasnya drop, ya otomatis mereka jualan juga lebih murah harganya. Cuman kalau misalnya harga nikel stabil aja sih, ya harusnya sih nggak akan jadi masalah gitu kira-kira. Nah ini buat teman-teman ya, mungkin untuk market review yang kita jalanin mingguan, materinya cukup sampai sini aja. Kita tadi udah bahas ya, kita review lagi. Ini buat teman-teman yang masih nonton. Tadi ada, saya buka catatan dulu. Tadi ada Bank Syariah Indonesia atau BRIS, teman-teman bisa masuk sekarang, nanti targetnya di 3130, 3290, 3400 dengan syarat tidak turun di bawah 2810. Yang kedua ada SIDO, tadi ada BBTN tapi BBTN kita cut, lalu ada SIDO masuknya di 595 atau ke atasnya, lalu target 1690, 710 dan 735, yaitu dan ketiga yang tadi kita bahas selama panjang ini adalah MBMA. Itu emiten nikel ya, secara kalau misalnya teman-teman juga mau buat investasi jangka panjang, MBMA ini bagus. Dan ya selama si Gibran bilang selama pengganti si nikel ini belum dipasarkan secara global ya, saya rasa teman-teman masih perlu pegang tuh saham-saham nikel karena kita nggak tahu nih ke depannya gimana gitu. Jadi mungkin dari kita itu aja. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya nggak? Oh iya, sebelum kita tutup ada yang mau kalau nggak ada juga nggak apa-apa, cuma kalau ada yang mau bertanya silakan gitu. Dan kita mungkin sebelumnya juga mau nyampein sekali lagi ini opini kita gitu. Mungkin kalau kita ada salah-salah kata juga mohon maaf dulu gitu ya. Ya mungkin kalau ada pertanyaan boleh, kalau enggak mungkin bisa kita tutup. Oke, kelihatannya kalau nggak ada kita bisa langsung tutup aja ya. Kita tutup aja. Oke, terima kasih buat yang Terima udah kasih. nonton. Semoga cuan terus, semoga tradingnya untung terus. Semoga sehat terus, semoga lancar selalu. Semuanya ucapan baiknya ya. Nanti kita ketemu lagi Jumat depan buat bahas. Nanti kita tentuin topik lagi yang seru kan. Kali ini kita bahas di nikel ya banyaknya. Nanti kita tentuin lagi topik yang seru dari industri apa. Kita bakal balik lagi minggu depan. Oke, see you. Terima kasih.